Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhanillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi la magharibiha barriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila ruhi walidina wa waladikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman asana ilayna wa liman lahu haqqun alayna wa liman awsana wa istawsana wa qalladana indaka bidu'a'il khair wa nakhusu khususan yang kang matapakan masjid niki yang kang sholat berjamaah teng masjid niki yang kanaos teng masjid niki, yang kang murid-muridaken masjid niki, yang kang jariyah teng masjid niki, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh bini sepuh al-a'izzatul kiram ingkang kula ta'zimi, DKM Masjid Besar Nurul Hidayah ingkang kula banggakan, para jamaah ibu bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah, kelawan izin Allah subhanahu wa ta'ala enjing niki kula lan sampeyan sami saged silaturahmi mali, saged kempal mali di masjid yang insyaallah penuh barokah, hidayah, ma'unah, dalam rangka tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kempal kumpule kula lan sampeyan sami menjadi jembatan, wasilah turunnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Dimudahkan segala urusan-urusan kita, diberikan solusi jalan keluar dari problem-problem kita, diberikan rezeki yang melimpah lan barokah, keluarga ingkang barokah,
sepat, umur yang panjang lan barokah, lan mugi-mugi kula lan sampeyan kabeh ditakdir kali Allah nanti kelak ketika tutup usia dalam keadaan yang baik, yakni husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang berbahagia, udah gini duhur bisa aja ningser ya beli karton. Ibu-ibu dandan ayu-ayu beli karton duhur kayak iya baik. Bapak haji cilik bisa nuladun lah yudur bisa. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Ada seorang jamaah bertanya kepada kiainya, Pak Kiai, langsung nawar dubur itu. Ada seorang jamaah bertanya kepada suaminya lagi, kepada kiainya, kepada gurunya, Pak Kiai, ada orang yang ahli ibadah, suka sholat di masjid, suka jamiahan, muter. Tapi orang tersebut medit. Apa? Medit. Sembayang wakal. Tekaning masjid wakal. Jamiah mekal. Wakal tapi sembayang wakil itu maksudnya temenan bisa sembayang, artinya syarat rukun sholatnya itu bisa, bukan melu-meluan baik kan, temenan gini ahli ibadah bisa ngerti rukun sholat, sunahnya sholat, sampean sembahyang ngadeg itu hukumnya apakah ngerti, dan memang ibadah itu tidak paham, harus paham rukun sholat itu harus paham bu. Umur sabun pinten sampean gula setet luwi ngajak tetangga ya dengan kopi ngedek gitu ya, ngajak ngedek itu umur dengan Masya Allah. Wong ngerti sembahyang dari sampean ngadeg itu hukumnya apa gak ngerti, sampai Allahu Akbar dari berdiri ke rukuk hukumnya apa gak ngerti. Nah mumpung kula kelingan ya ibu bapak, mumpung kelingan ya, mumpung masih sering angkatan Jumat ini kula nih bayang wis dengar 2 Jumat yang lalu kula anak wong sembahyang ini nggak apa-apa nih, mohon maaf nih. Anak wong sembahyang boleh sampun nerangaken nih kene, cuma supaya detail saja. Anak wong sembahyang gawa kursi si kuman, pernah weruh ibu? Oh pernah akeh. Gawa kursi si kuman, nunggang motor, naik motor, boncengan yang bekis si nyopir, parkir di masjid,
mlebet ning masjid ngadeg melaku normal, nunggang motor normal, terus ning sop satu masjid ditaruh kursi gerak dodok apa dodok sing nyambut Allahu Akbar sampai salam dodok. Iki kasusnya Pak Abdul nggih. Anak wong bisa sing omah ngetokaken motor, nyopir motor, parkir motor ning masjid, mlaku nggawa kursi, dodok jamaah di sop pertama, dodok sing ngaut awal sampai salam. Paham gini? Paham. Terus peragat sembahyang, balik maning salam-salaman, kemudian ning parkiran balik gawat kursi dipanggul kursi. Husnudzon kita, adakah Kang Kamal penyakit ngadeg ning sembayang iku blituan kata kita mesti prasangka baik, orang itu betul bisa berdiri, orang itu betul bisa naik motor, tapi kalau sholat ndredeg. Ngerti ndredeg Pak? Ya ngerti ya. Iya ndredeg. Kalau berdiri lama dalam keadaan sholat ndredeg, dikhawatirkan jatuh. Artinya orang ini tidak sehat, tidak mampu untuk berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh atau tidak Pak Guru? Ayo guru-guru kape guru. Masya Allah. Ya guru-guru agama apa? Ke, ulangi mana ke? Ya, mau galingan. Anak uang melaku bisa. Wis pembodohan berikut kasusnya. Ada orang berjalan kaki bisa, sambil bawa kursi bisa, lalu kemudian dia sholatnya dari takbir sampai salam duduk manis. Husnudzonnya adalah mungkin ketika dia berdiri dalam keadaan yang lama di waktu sholat membaca Fatihah, dikhawatirkan tidak kuat, artinya tidak mampu berdiri. Menurut siapa? Menurut medis, bukan menurut DWT. Menurut siapa? Medis. Jadi boleh nggak dia sholat sambil bawa kursi, duduk dari takbir sampai salam? Boleh nggak? Boleh. Nah, berarti ini paham ya? Kasusnya paham belum nih masalahnya? Jawabannya boleh. Kalau boleh, sholat yang tidak kuat berdiri boleh dengan duduk. Masalahnya mungkin tata cara sholat dengan sholat duduknya yang gak paham. Ulangi alon-alon tuh, awas bicara pikir, ulang rada kendor gitu pikir ya. Orang yang gak kuat berdiri sholat
boleh duduk dalam posisi sholat wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sampeyan sholat 5 waktu berdiri dalam sholat 5 waktu hukumnya rukun. Tapi sampeyan sholat tahajud, sholat duha, meski sampeyan mampu berdiri tapi sholatnya sampeyan duduk sah. Ini kasusnya sholat Jumat. Sholat Jumat wajib apa tidak? Wajib. Maka itu, ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji karena tahu sholat itu lantaran ngaji, bukan lantaran melihat orang sholat. Sampai sholat nggak tahu ilmu sholat, tahunya belajarnya deleng wong sholat, maka tidak akan bisa menjadi hujah untuk sampean sholat. Dari wong sembahyang itu ngerti sembahyang itu bukan hanya dengan cara melihat, bukan dengan cara ngaji seperti ini nih. Ini namanya ngaji. Misalnya sampai sembahyang niru wong karena lantaran melihat sholatnya seseorang, maka tidak bisa dijadikan patokan ilmu sholat. Caranya apa? Ngaji. Sampai umroh ning Mekah ning Madinah, ake wong nganggo jubah buatan di situ. Ake yang nganggo jubah kangge sorban. Lalu kemudian sampean duduk di sebelahnya orang Arab itu. Ketika tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, kan ada jari tengah belum kan iringan yang wong ternyata dimikir ini dawan si ari mengkonon ku penudu ari kinje tengah wong dawan ku salah abeh kang bener iku jalur jari tengah meluan ikutan orang itu karena dia pakai jubah pakai sorban sholatnya di Masjidil Haram pas salaman ku jewong Arab pendudue untung lah lantaran apa? Lihat, ini contoh orang belajar sholat itu tidak cukup melihat, tidak bisa. Gak bisa Pak belajar sembahyang sampean karena bilang wong sembahyang bisa, harus ngaji. Ya gue mau contohnya kamu mana? Kemudian yang kedua, contoh lagi. Karena kiabake balik ning umroh, balik haji, ning kana ake wong sembahyang gawa kursi. Sing awet takbiratul ihram sampai salam dodok. Pak, ning Arab iku Wahabi, Pak. Sampean nurut wong NU ya angel, Pak. Sampean nurut wong ahlu sunnah ya angel. Pada sampean ning dawan nurut wong Wahabi ke angel. Lamun anak dan ngumpet-ngumpet, bukan mazhab kita. Kuje meluan kan ning Arab bae wong dodok sembahyang dari takbir sampai salam boleh mongko jubah kan syekh kiai dari siapa cari kula sampai merukun kiai syekh enggak dalam mulai sembahyang ini iringan gak bisa ibu bapak gak bisa
langsung mawon. Menurut Imam Syafi'i, ketika sekulalan sampeyan sembahyang enten rasa sakit, nggak kuat berdiri, maka boleh duduk. Nggak kuatnya apa? Ngadeg, sujudnya bisa nggak? Bisa, maka sujudnya meski sempurna. Paham nggak? Nggak kuat berdiri, boleh bawa kursi. Sujudnya bisa nggak? Bisa nggak? Enggak, berarti beli bisa ada, beli bisa sujud. Turun ya udah, motor bisa aja sama Pak Guru, gimana nggak bisa? Bawa motor bisa, melaku si kanan ini bisa, bawa kursi bisa, sujud bisa beli? Belum kan? Sujud bisa nggak? Bisa. Uji duduk di kursi deh. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, penganut ning Arab, salah satu anggota badan kita ada yang sakit cantengan. Ngerti cantengan? Ya ngerti ya, tua ya cantengan. Boleh untuk seluruh tubuh dikatakan sakit semua. Bisul wudunan sampai sakit gak wudhu? Sakit. Ari wudhu kan misalnya bokong kanan angel, bokong kiri kan angel, loro aneh di pantat itu ada bisulnya, dodok angel, dodok yang gak bisa rakyat dodokan karena bisul kabeh kan. Jadi ada, kalau ngadeg bisa nggak? Bisa, karena sakitnya duduk, maka rusuhnya hanya duduk. Berdirinya meski sempurna menurut Imam Syafi'i, karena dia nggak bisanya duduk. Paham nggak Pak Guru? Paham boten Pak? Nggak bisanya berdiri boleh, duduk. Sujudnya bisa? Bisa. Nggak kuat duduk, boleh berdiri karena berdirinya kuat. Ini kasus berdirinya kuat, duduk nggak bisa, maka yang mendapatkan rukhsah duduknya, berdirinya meski sempurna. Balik lagi ke kasusnya, dia pakai motor dari parkiran jalan kaki masuk ke masjid di sop pertama dari takbiratul ihram sampai salam duduk, boleh nggak menurut Imam Syafi'i? Mau terangkan ular di sungai itu boleh nggak? Boleh nggak Bu? Ibu-ibu bawa kursi ke masjid, cekuma melakukan terus dodok, Allahu Akbar, sambil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit apanya? Yang nggak kuat apanya? Ngadeg ya Pak. Dodok kuat Bu, sujud kuat Bu, tahiyat kuat Bu, iktidal kuat Bu. Kalau iktidal itu bangun dari ruku, tumaknina sebentar, tumakninanya masa nggak kuat? Ayo kita mau mikir ngaji bukan yang dor ngaji ya. Ari iktidal itu ngadeg suwe ke segala cuman tumaknina. Kalau memang Al-Fatihah itu merasa tidak kuat karena bergetar badannya, malah boleh mendapatkan rukhsah untuk duduk. Tapi iktidal lama atau sebentar? Sebentar. Dari parkir ke sop pertama jauh atau tidak? Cukup untuk tumaknina, maka dia kuat berdiri sempurna iktidalnya. Maka menurut Imam Syafi'i wajib iktidal karuna kita paham ya?
Ya soal punya bawa guru itu. Ngaji rada punya dari bakal Pak. Ya Islam kenen dia. Wis jaman sampean. Niki kursi Pak. Ini kursi dhuwur gini. Oh zaman kian bapak kayak wis melu-melu nang Arab lah. Wis mana? Padahal guru beli nang Arab kok mazhab apa aku. Pak Haji. Ini kursi Pak Haji. Sholat sambil duduk yang kasus awal bawa kursi, tolong takbiratul ikhramnya karo ngadep, meskipun gemetar ketika berdiri membaca Fatihah, mlaku sing parkir sampai ning sop pertama masjid sembahyang Jumat mlaku bisa. Maka tolong ketika takbiratul ikhram dalam keadaan ngadep, ibu di rumah gak kuat berdiri Fatihah dalam durasi yang lama, tidak kuat boleh duduk, tapi ketika takbiratul ikhram kalau berdiri, paham gak? Menurut Imam Syafi'i. Nah kita nggak berbicara imam yang lain, kita nggak bicara Wahabi, tidak. Allahu Akbar dalam posisi berdiri, duduk. Setelah Allahu Akbar baru duduk. Ruku lama itu sebentar cuman tumanina. Sedelat maka itidalnya meski sempurna ngadeg. Ada ngadeg lu model apa? Ngadeg itu posisi berdiri dalam keadaan apapun boleh di dalam sholat. Sampai usahakan ada adab di dalam sholat. Kujelarang ngadeg geselendean ning tembok ning tiang lendean Allahu Akbar karo lendean ngadeg beli wong lendean ngadeg lendean yang saka ngadeg tak beli ngadeg cuman Allahu Akbar dalam keadaan posisi berdiri masa tidak bisa menurut Imam Syafi'i. Berdiri dalam keadaan apapun boleh, bahkan dipapah sama anak atau orang lain dalam keadaan takbiratul ikhram boleh. Allah Akbar, anaknya kamu jengkel dikit. Allah Akbar, anaknya nih orang ada karena jengkel. Terus didudukan, takbirnya dalam keadaan berdiri. Ari berdiri rukun sholat apa sunnah sholat? Rukun sholat. Berdiri bagi sholat yang bangsa 5 waktu. Boy, aja dapat ujang wajib Pak Guru ujang boy. Pak Kiai, ada orang yang ahli ibadah, ahli sembahyang, yang satunya ada orang beli sok sembahyang apa mading ning masjid, tapi loman entengan tenagai entengan karo tangga entengan karo masyarakat entengan, tapi bisa ibadah. Manakah yang lebih baik Pak Kiai? Nah, bisa kita pikir gampang sampai paham gampang aja.
Saya ulangi nih kasusnya. Ada orang yang ahli ibadah, wakal bahaji, ngerti ibadah sembahyangnya kan ngerti, anak rukun, anak sunnah kan ngerti, tapi si jie wong bisa sembahyang tapi loman, manakah yang lebih utama? Kiai takut ikut mana? Kandi coba nyong kang medit kang loman. Kang loman disok sembayang medit iya kang sok sembayang sing pundi sing medit loman ayo Kang Loman bisa sembahyang, bisa melu jamiah, bisa main masjid. Pak Kiai, ada seseorang yang ahli ibadah, medit, dikenal tanggai ana lagi duka buatan takjiah, tanggai lagi susah, cuek, tidak peduli, tidak ada rasa sensitivitas di lingkungannya, tapi dia ahli ibadah. Manakah yang lebih baik Pak Kiai? Loman dewek loman besok sembahyang, subuh masih ngopi, duhur masih, asar masih, maghrib masih, loman Pak. Royal. Bulan ini sahabat neraka hati-hati nih wong loman tuh Pak. Hati-hati Bu nih wong loman, hati-hati. Aja wani-wani lawan wong loman. Napa? Ake bature bener ble. Ya wong loman. Loh, angki demi jari golongan sampean mawon Kanjeng Nabi dawuh. Orang loman qaribum minan nas, kata dawuh Kanjeng Nabi. Parek karo manusia, artinya parek karo manusia ake bature aja wani lawan wong loman. Ake bature kudu disakiti rasa sakit kan yo sering bantu cik. Wong loman dari Kanjeng Nabi qaribum minan nas, parek karo manusia qaribum minallah, parek karo Gusti Allah, qaribum minal jannah, parek karo surga, ba'idum minan nar, aduh saking geni neraka. Sama wong lo, tapi kasus ini wong lomane bisa sembahyang. Jadi Kang Ibu, yang pertama medit wong loman. Medit loman. Iya. Wong medit wong loman. Karena hari ini Ibu Bapak rahimahumullah, sebelum dijawab, hari ini namanya zaman modern. Teknologi semakin canggih, arus digitalisasi tidak terbendung dan tidak tersangka-sangka, tidak terduga sampai tekaning kene. Apa baik, bahkan sekolah sekian beli payu buku kah? Beli gawa buku sekolah, beli gawa pulpen, apa kemarin kita terfikirkan? Tidak. Hari ini orang berkumpul 3, 4, 5 depan rumah. Apakah betul membahas diskusi atau ngobrol? Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sampai naik kereta KRL Depok mana ke Jabodetabek, kebek uang lancak ngobrol. Temenan laka ngobrol cek web. HP. Kaget. Hari ini sampai tekaning
jangan sampai arus digitalisasi tekanin pengajian. Lagi ngaji dolanan HP aja sampai tekanin kono. Kapan tekanin kono? Hati-hati. Kiai lagi ngaji jamaah dolanan HP wis ana durung wis akeh. Ampun lah temenan wis akeh Bu. Ya wis akeh tuh beli siji loro ning majelis kula ya kuat pada baik nerangkan kijam kepada HP berangkat itu buka pertanyaan sing Google kabeh kan muncul apa yang dikuasai bukan golongan kita apa madhabnya bukan golongan kita. Padahal kalau kasus wong lanang mau lingkungan gawa kursi sembahyang yang sok pertama sing ngawit takbir sampai salam karena delenge sembahyang deleng wong sembahyang boten ngaji Pak. Betul menurut Wahabi, salah menurut Imam Syafi'i. Itu paham ya? Bon. Agama Islam itu adalah agama yang peduli. Umatnya dituntut menjadi pribadi yang soleh dalam ibadah ritual dan dituntut menjadi umat yang soleh dalam beribadah sosial. Bukan hanya sembahyang. Wong sembahyang tapi beli kenal tanggai, wong sembahyang beli kenal saudaranya, lingkungannya, maka perlu dipertanyakan caranya dia ibadah. Betul Bu, serius akeh yang kita takutkan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ta'amil miskin. Menurut Imam Nawawi, siapakah orang yang mendustakan agama? Ialah orang-orang yang cuek baik tentang kehidupan wong yatim, yang tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hakikatnya dialah sejatinya pengkhianat di dalam agama Islam. Ya, tidak ada sifat kejiwaan untuk membantu seseorang. Maka berdalih bukan tanggung jawab saya bukan lurah, saya bukan kubu, saya bukan camat, saya bukan RT, bukan tanggung jawab saya orang yang di bawah garis kemiskinan. Dalihnya seperti itu bahaya. Artinya menurut Imam Nawawi terang-terangan dia sebagai pengkhianat di dalam ajaran Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Hati. Sebetulnya ibu bapak, dawuhnya Kanjeng Nabi, Allah tidak akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut tidak mau menolong sesama saudaranya. Artinya apa? Artinya ketika kita memberikan pertolongan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, terlebih memberi pertolongan kepada orang yang butuh pertolongan, sejatinya kita sedang meminta pertolongan dari Allah dalam keadaan yang sangat cepat, patas, ngebut dengan menolong orang yang lebih susah dari kita. Artinya apa? Ketika kulalang sampean kabeh lagi pusing, lagi banyak masalah, lagi repot, lagi payah secara ekonomi, lagi jatuh secara ekonomi, lagi sakit tidak kunjung sembuh, maka menurut hadis ini carilah orang yang membutuhkan pertolongan, yang butuh pertolongan. Maka sama dengan kita sedang meminta pertolongan dari Allah dengan cara yang cepat. Paham apa buatan?
Napa boten? Dari ketika lagi sakit disembuh, ekonomi tidak mau bergerak, payah bae gulati wong kang luwih susah ditulung. Hakikatnya lagi nulung awak dewek. Hamba tidak akan ditolong oleh Allah selama hamba tersebut tidak mau menolong sesama saudaranya. Pak Kiai, manakah yang lebih baik? Seorang hamba yang ahli ibadah tapi sombong, tidak mempunyai sifat kepedulian sosial. Yang satunya ada seorang hamba yang ahli sosial, entengan tenagae, loman duwite, royal uwome, besok sembahyang. Siapakah yang lebih baik Pak Kiai di antara keduanya? Jawab Kiai tersebut adalah dua-duanya baik. Apa? Loroane sae Pak Kiai wonge sombong medhek Pak Kiai enggih baik. Pak Kiai loman dan besok sembahyang enggih sae. Jadi sing boten sae sinten sampean sing boten sae. Ente sing blesa. Pegawaiane niteni wong bae. Lah kok. Jadi yang jelek siapa? Kiai sampean. Karena sampean pegawai niteni bae uang. Hasud bae uang. Wong lagi ahli ibadah diomongaken. Wong loman diomongaken, sampean yang jelek di antara dua-duanya adalah orang baik. Kok baik? Iya baik. Insya Allah lantaran dia ahli jamaah. Insya Allah lantaran dia suka berjamaah. Karena barokah jamaah, karena barokah jamaah, karena barokah sembahyang, nanti kelak akan mendapatkan hidayah, tidak medit lagi. Karena dia loman, suka menolong orang, menolong sesama saudaranya. Karena barokah menolong orang, barokah wong loman, suatu nanti akan mendapatkan hidayah dari Allah. Gelem sembahyang karena akibatu kan desa ente ngomongaken bae uang, niteni bae uang, hasud bae ning uang, pikirane besak bae ning uang. Niku menjadi telaah bagi kita semua. Niki kisah ini enten Ihya Ulumuddin iki. Cuma tak gampang bae cerita kan besak itu wong hasud. Digulati bae besak. Iki mudah-mudahan kula lan sampeyan kabeh ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang sensitif dan peduli kepada lingkungannya, ahli ibadah dan istiqamah. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ya Allah ya mutabbir tabbir ya muyassir yassir ya musahhil sahhil sahhil alaina ya Allah sahhil alaina ya Allah sahhil alaina ya Allah kullu asir bijahi basyirin nadhir birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pun cakap semeter bawang saking kula kira melakukan kula ulun aku kepak abutan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.